Halo guys. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Sinisme yang runtuh, dulu sombong sekarang sowan. Masih ingat sindiran-sindiran pedas yang dialamatkan kepada sosok yang disebut gubernur konten? Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Pakai media tuas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan. Nek aku ora aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Siapa sangka Ahmad Lutfi yang selama ini dicitrakan sebagai sosok kaku, formal, dan anti drama, justru tertangkap kamera sedang menebar senyum paling manis di depan orang yang dulu ia remehkan. Apakah ini diplomasi atau sekedar cara Ahmad Lutfi menjilat ludah sendiri demi mengamankan muka di depan publik? Gubernur konten kita tidak lupa bagaimana narasi kerja nyata bukan kerja konten terus digoreng oleh kubu sebelah. KDM sering disindir hanya jago akting di depan kamera, belusukan yang dianggap settingan, hingga gaya kepemimpinan yang dinilai terlalu berisik di media sosial. Ahmad Lutfi seolah dipasang sebagai antitesis, sosok yang bekerja diam tanpa perlu sorotan lampu ring light. Tapi lihat realitanya sekarang, begitu kursi kekuasaan mulai memanas dan mata publik tertuju pada kolaborasi antar daerah, Ahmad Lutfi seolah lupa dengan kata-katanya sendiri. Dia yang dulu alergi dengan gaya KDM, kini justru terlihat menikmati sorotan kamera dalam pertemuan yang sangat containable sekali. Menjilat ludah sendiri memang pahit, tapi bagi sebagian politisi itu jauh lebih baik daripada kehilangan panggung pertemuan. Panggung pertemuan di Jakarta itu bukan sekedar pertemuan biasa, itu adalah momen di mana Ahmad Lutfi terpaksa mengakui bahwa gubernur konten yang dulu dia hina memiliki pengaruh yang tidak bisa ia abaikan. Di mana harga diri dari sindiran-sindiran lama itu? Apakah semua kritikan soal pencitraan itu menguap begitu saja saat mereka harus duduk satu meja? Publik tidak buta, kita melihat betapa canggungnya sebuah keakraban yang dipaksakan dari dua orang yang selama ini dibangun sebagai musuh ideologis dalam cara bekerja. Siapa yang butuh siapa? Jangan tertipu dengan tawa lebar mereka. Ini adalah drama politik tingkat tinggi. Ahmad Lutfi mungkin merasa perlu mencuci tangan dari citra kaku dengan menempel pada KDM. Dia yang dulu menghina konten sekarang justru butuh konten pertemuan ini untuk menunjukkan kalau dia bisa berkomunikasi. Ironis bukan? Menghina kamera, tapi sekarang bergantung pada sudut lensa yang sama untuk terlihat apa? Terlihat berwibawa. Lihat. Bewoknya enak. Pengaruh dan bewoknya saya lihat. Politik memang panggung sandiwara. Tapi kalau sudah menjilat ludah sendiri, apakah masih layak dipercaya? Apakah benar Ahmad Lutfi benar-benar berubah pikiran? Atau ini hanya langkah oportunis karena dia tahu KDM punya basis massa yang tak tertandingi? Baru saja menarik melihat drama terbaru di dunia politik Indonesia. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, baru saja membuat pernyataan yang cukup menghebohkan dengan mengatakan "ora usah gaya" kepada pejabat yang suka membuat konten saat belusukan. Yang bikin lebih menarik, sindiran ini sepertinya ditujukan ke Gubernur Jawa Barat yang terkenal aktif di media sosial. Tapi tunggu dulu, ada yang lucu di sini. Halo guys, begitu gaya stand up-nya dan tahukah kalian kalau Ahmad Lutfi sendiri sebenarnya punya jejak digital yang cukup kuat? Saat Pilkada Jawa Tengah 2024 kemarin, mantan polisi ini justru memenangkan pertarungan dengan bantuan media sosial yang signifikan. Data menunjukkan dia berhasil meraih lebih dari 4 juta interaksi di berbagai platform media sosial, membuatnya jadi kandidat dengan engagement tertinggi. Jadi apa sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Lutfi? Mungkin beliau ingin menekankan bahwa kita perlu fokus pada substansi,
bukan sekadar pencitraan. Tapi ironinya, pernyataan ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ada benarnya bahwa pejabat publik seharusnya lebih mengutamakan kerja nyata. Tapi di sisi lain, bukankah media sosial juga bisa jadi alat yang efektif untuk transparansi dan komunikasi dengan masyarakat? Yang pasti, fenomena ini menunjukkan dilema menarik dalam politik modern. Haruskah kita menolak total penggunaan media sosial dalam kepemimpinan? Atau mungkin yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara kerja nyata dan komunikasi digital yang efektif? Sepertinya kita perlu bijak menyikapi hal ini, karena di era digital, both substance and style sama pentingnya. Penulis Roy Wijaya. Buat kalian warga Jawa Barat dan Jawa Tengah, apakah kalian rela pemimpin kalian hanya akrab saat ada kamera, padahal sebelumnya saling menjatuhkan? Silahkan tulis di kolom komentar, apakah Lutfi sudah takluk pada kekuatan konten KDM? Mari kita kawal.